Shalom, selamat pagi semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat Gereja Rebot Benih Kasih dan semua saudara-saudara semua yang mendengar secara online. Saat ini kita akan mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada suatu hal yang istimewa, bahwa Tuhan kita ini adalah betul-betul Allah yang naik ke surga, kembali ke rumahnya bersama-sama dengan Bapa. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Pertolongan yang datang daripada Tuhan dalam ibadah hari ini dengan penuh rahmat dan kasih karunia dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segenap isinya. Kasih-Nya memelihara ciptaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Saat ini kami bisa mengadakan kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan penuh pengucapan syukur. Karena kami diberikan tubuh yang sehat, kami boleh mendengarkan ya Tuhan pujian. Kami boleh ya Tuhan memuji Tuhan, menyembah Tuhan yang hidup. Kami boleh belajar kebenaran firman Allah. Biar Roh Kudus hadir ya Tuhan, baik ya Tuhan dalam gerejamu maupun di rumah, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan diberkati Tuhan, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Urapan-Mu ada di WL Singa Pemusik dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Shalom. Ya, apa kabarnya? Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan baik. Amin. Hari ini kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Berapa yang siap memuji dan menyembah Tuhan? Yang siap boleh lambai katakannya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat, sebab Dia adalah Allah yang berkuasa. Sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau katakan bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama, nama yang berkuasa. Namanya Tuhanku, penanda yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, turun batu
setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama tinggikan Dia. Kita mau sama-sama naikkan pujian nama Dia atas segala nama. Nama yang membebaskan kita hanya nama Yesus. Amin. Katakan, nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskan. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Katakan segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali sama-sama katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sungguh Kau berkuasa Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Haleluya. Oh Yesus. Thank you Jesus. Makasih Tuhan, makasih Yesus. Saya mengucap syukur Tuhan, karena Engkau bukan Allah, bukan cuma Tuhan yang mau datang buat kami ke dalam dunia, tapi Engkau juga Tuhan yang mau mati buat kami Tuhan. Tapi Engkau juga Tuhan yang mau bangkit buat kami Tuhan. Bahkan bukan cuma sekedar bangkit Tuhan, Kau mau naik ke surga Tuhan, untuk menyediakan tempat buat setiap kami yang percaya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini kami mau puji Engkau, kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau katakan kami perlu Roh Kudus. Setiap hari kami butuh Engkau Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu
Mari angkat kedua tanganmu sama-sama katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku tegang urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sembah Dia. Oh, kami rindu Kau Roh Kudus, kami rindu lawatanmu Tuhan. Mari lawat setiap kami yang haus akan-Mu Tuhan. Oh, ya Roh Kudus, kami perlu Kau, kami perlu Kau. Ya Roh Kudus, mari bertahta dalam setiap hati kami. Benar Tuhan, sungguh kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami ingin hadirat-Mu ya Bapa. Sebab hanya dalam hadirat-Mu kami boleh rasakan tenang Tuhan. Sebab hanya dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan damai-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
Sembah Dia dengan bebas. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, urapilah semua ya Tuhan yang ada di rumah dengan menyembah kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan ada di dekatmu. Saat ini buka hatimu. Biar Roh Kudus kan bekerja, menguatkan, menghibur. Sembahlah Dia. Karena Roh Kudus kan memberikan kekuatan. Roh Kudus kan memberikan kamu bisa komitmen bahwa Tuhan Yesus naik ke surga itu. Memberikan satu pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kami semuanya. Roh Kudus, Kau hadir saat ini, mengurapi hamba-Mu, Engkau menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di rumah masing-masing saat ini yang mendengarkan secara online. Semua hatinya dibukakan. Hatinya boleh diberikan konsentrasi pikirannya ya Tuhan, sehingga fokus terhadap kebenaran firman Allah. Roh Kudus berkati kami semua. Kami beriman bahwa Roh Kudus ada di dekat kami dan siap memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pagi ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Allah. Ada hal yang kita perlu belajar, yaitu bagaimana kita bisa komitmen dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara tahu yang kekasih, inilah sebenarnya kita perlu bersukacita, ya. Karena kita percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan, dan hari ini adalah tanggal 13 Mei, ya. 13 Mei 2021, kita merayakan perayaan yang keempat bagi orang Kristen, ya. Kalau sudah lihat dalam kebenaran firman Allah, di mana seringkali kita hanya tahu hari Natal saja. Tetapi ada hari kematian Tuhan Yesus, ada hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus, dan ini 40 hari setelah Yesus bangkit, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kelima adalah hari raya Pentakosta, 10 hari ke depan. Saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus, kita tahu Yesus telah taat dan Yesus telah menang di atas kayu salib. Saudara, dalam rangka kita kenaikan Tuhan Yesus, sebenarnya kita diberi komitmen ya kepada Tuhan. Kalau saudara membaca kebenaran firman Tuhan di 4 Injil, hanya Lukas yang menceritakan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Lukas saja, saudara ya. Di mana Lukas ini dengan teliti menulis ya tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas pasal yang terakhir, yaitu pasal 24 ayat 50 sampai 53, dikatakan kenaikan Yesus ya. Ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania, di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, ini adalah Kisah Rasul ini tulis oleh Lukas juga. Ayat 6 sampai ayat 11, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Sebab itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar di sini, yang pertama kita belajar yaitu komitmen. Tetap percaya Tuhan Yesus akan datang segera. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 dikatakan dengan jelas, dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Artinya bahwa Yesus itu yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara Lukas ini menulis bahwa saudara harus percaya, beriman bahwa Yesus akan datang kembali. Mungkin saudara berkata demikian, kapan ya? Dari dulu juga diceritakan kok. Ya, dari zaman Rasul sampai sekarang pendeta khotbah bahwa Yesus akan datang segera. Tapi kok enggak datang-datang ya. Saudara kok enggak datang-datang, kapan ya datangnya? Meskipun tanda-tanda akhir zaman kan sudah diberitakan ya. Wah saudara, kalau lihat tanda-tanda zaman bagaimana ya, lihat bencana alam yang luar biasa, saat ini pandemi ya. Bagaimana kalau lihat kenyataan bangsa Israel telah mulai ya membuat juga tabut perjanjian itu ada, ya boleh katakan apa ya, skemanya atau apanya, bait Allah itu udah dibuat. Waktu saya ke Israel saya melihat ya, apa namanya itu, miniaturnya udah dibuat saudara. Oh bait Allah kan gitu. Terus kami juga melihat bahwa tabut perjanjian itu begini, tapi nggak boleh difoto ya. Itu juga waktu kami datang hanya tirainya dibuka, dilihat. Bagaimana pakaian imam besar dan semuanya sudah ada saudara. Memang kami ke sana itu saya ingin khusus melihat yang ini. Akhirnya diperbolehkan minta izin ya ke sana, lalu kita didaftar, lalu kita bisa melihat hal ini. Nah, saudara, kita lihat oh Yesus akan segera datang ya. Yesus akan segera datang. Nah, tapi kapan datang-datangnya ya? Seringkali kan dikatakan, waduh waktu itu vaksin, nah tandanya sudah ada chip katanya 666. Nggak tahu nggak benar juga ya. Saya ingat waktu 80-an ya, waktu di bukan Taman Mini, yang di Jakarta itu yang dicap tuh apa namanya, Dufan ya. Itu kan dicap, wah itu sekarang udah masuk Indonesia dicap, karena itu tanda antikris dan sebagainya. Ya, seringkali kita menghubung-hubungkan kan, ya. Tetapi saudara, bagi saya kita harus cepat, ya harus tetap percaya, beriman bahwa Yesus datang. Bagi saya, apakah Yesus datang rapture, ya di awan-awan, ataupun dia datang menjemput kita. Dengan kata lain, kita pulang ke rumah Bapa, meninggal, bagi saya itu sama. Ya. Oleh karena itu mengapa? Kita harus tetap percaya. Harus diyakinkan, kita harus komitmen.
Memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah dengan komitmen tetap beriman, percaya bahwa Tuhan Yesus datang kembali. Saya teringat akan perumpamaan 5 dara yang bodoh dan pandai, ya. Di mana 5 dara yang bodoh nggak mempersiapkan, tapi yang pandai itu mempersiapkan. Buli-bulinya itu ada, minyak terus, ya. Sehingga waktu tuannya datang dia tetap menyala. Artinya apa? Berjaga-jaga. Saudara, jangan sampai kita lengah sehingga waktu Yesus datang kita tidak kedapatan beriman. Waktu Yesus menjemput kita, kita tidak dapatkan beriman. Saudara, oleh karena itulah kita perlu. Seringkali kita tidak mengerti rencana Tuhan. Saya terus terang, pandemi ini saya belum mengerti apa maksud Tuhan. Bagi saya, saudara, otak saya ini hanya sekepal, ya, kecil, nggak mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Tapi akhirnya saya beriman, saya percaya ada maksud Tuhan. Dalam masa pandemi ini ada rencana Tuhan bagi orang-orang beriman. Bagi anak-anak Tuhan. Seringkali kita tidak mampu menafsirkan. Mengkira-kira. Ya, saya nggak mampu, saudara. Ini dalam misteri rencana Tuhan. Tapi akhirnya kita tahu. Justru di dalam masa-masa pandemi inilah apakah kita tetap beriman menantikan kedatangan Tuhan. Atau kita takut, kita gelisah. Saudara, apakah kita tetap beriman? Karena saya beriman bahwa kita berjaga-jaga. Satu kali kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Amin. Nah, saudara, oleh karena itu kita lihat. Maka kita terus berkomitmen, percaya bahwa Yesus akan datang. Yang kedua, saudara, komitmen tetap mencari Tuhan. Saya agak sedikit berpikir, saudara, ya, di dalam ayat 11a ini, dan berkatalah kepada mereka. Berarti malaikat, ya. Kalau kita baca ini 2 malaikat, ya, berpakaian putih dekat mereka. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Hai orang-orang Galilea. Saya rasa aneh juga, ya, kenapa hai orang-orang Galilea? Kan banyak yang lain. Lukas bukan orang Israel kok. Keturunan Greka, Yunani gitu. Nah, kenapa disebut orang-orang Galilea? Saya agak sedikit, ya, berpikir di sini. Kenapa pesan firman Tuhan ini kenapa dikatakan Galilea? Lalu saya kembali lagi. Yesus katakan, aku mendahului kamu ke Galilea dalam penampakan diri, ya. Coba saudara membaca firman Allah. Ada yang menafsirkan bahwa Yesus dalam pelayanan, mujizat terjadi itu di daerah Galilea. Ya. Galilea, saudara. Genesaret, Galilea, Kana, Galilea. Ya. Di daerah Galilea ini banyak mujizat terjadi. Ya. Jadi saudara, saya bisa berpikir, apakah kita ini suruh kembali mereka murid-muridnya ini melihat Galilea, bagaimana pelayanan Yesus di Galilea, mujizat banyak terjadi, maka dengan kata lain bahwa tetap mencari Tuhan. Lalu dalam Lukas tadi, ya, dalam pasal 24 ayat yang terakhir dikatakan apa? Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Artinya komitmen tetap mencari Tuhan. Saudara.
Jadi Tuhan inginkan dalam pesan di dalam kehidupan kita, supaya kita punya komitmen dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, adalah kita tetap mencari Tuhan. Jangan sampai kita tidak mencari Tuhan. Tetap, saudara, seperti murid-muridnya dikatakan jelas, senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Salah satunya Tuhan ingin menguji kita di dalam masa pandemi ini. Waktu saya berpikir, waktu saya merenungkan kebenaran firman Allah ini, iya, apakah kita akan tetap komitmen? Apakah kita tetap berkomitmen, tetap saudara melayani Tuhan? Ya. Tetap melayani Tuhan. Kemarin saya pergi ke pelayanan di San Diego, ya. Saya nggak setir sendiri, tapi ada supir, ya. Lalu saya ngobrol, dia orang Sunda, ya. Tetapi percayakan Tuhan Yesus, dia katakan, sampai sekarang, ini bahasa Sunda, tapi ayeuna teracan aya pendeta nu ngagentos, artinya belum ada hamba Tuhan yang ngeganti. Tetap ya, meskipun hanya beberapa orang saja, saudara, tetap. Jadi kalau saya merenungkan akan hal ini, jelas saudara, bahwa masa pandemi ini adalah di mana kita ini diuji oleh Tuhan, apakah kita komitmen tetap mencari Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Dan murid-muridnya dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tuhan ingin kita tetap komitmen. Kenapa dikatakan, hai orang-orang Galilea? Tidak lain, Tuhan inginkan supaya kuasa Allah, mujizat Tuhan terjadi kepada anak-anak Tuhan yang tetap mencari Tuhan. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan. Saudara, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bukan secara kebetulan kita. Kita harus mempunyai komitmen di dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang ketiga apa komitmen kita? Komitmen untuk menerima kuasa. Saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 jelas dikatakan, ayat ini seringkali dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya. Mungkin saudara mendengar ayat ini, puluhan kali khotbah dari ayat ini tentang Roh Kudus. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini satu hal yang Tuhan tahu. Kita dalam hidup dalam dunia, Tuhan tahu kemampuan kita dalam manusia. Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus menjadi manusia juga. Tahu kekuatan manusia itu sampai di mana. Oleh karena Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini dikatakan dunamis. Ya, dunamis ini dipakai kata dinamit yang bisa meledakkan. Ada kuasa yang mempunyai kemampuan meledakkan. Gunung yang sukar, ya, dihancurkan hanya dengan dinamit hancur. Atau saudara mendengar kata dinamo. Kalau kata dinamo ini yang menggerakkan. Ya. Sanyo seperti pompa air itu harus ada dinamonya. Kalau enggak bisa menyedot. Kalau dinamonya mati, ya sudah. Menggerakkan. Jadi saudara, kita perlu Roh Kudus untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan yang bisa meledakkan, yang bermanfaat.
Mungkin di sekeliling kita lihat orang-orang yang keras hatinya. Tetapi waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan meledakkan hati-hati yang keras itu menjadi lembut untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada kalanya kita melihat, ya, kenapa sudah lama jadi orang Kristen, tapi kok nggak melayani. Mungkin dengan kita mengadakan pendekatan, kita diberi kuasa untuk menggerakkan mereka akhirnya melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, Tuhan inginkan kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Di mana saja kami berada, di rumah tangga, di tempat kerja, di masyarakat. Yang akhirnya kita menjadikan saudara kita diberi kuasa dunamis. Ya, yang diberikan sesuatu dinamit, bisa meledakkan. Bisa di dalam kehidupan menjadikan dinamo yang menggerakkan, saudara. Nah, Tuhan inginkan. Dia ingatkan bahwa kita adalah manusia hanya mempunyai kekuatan yang terbatas. Oleh karena itu Tuhan memberikan kuasa, saudara. Tuhan benar-benar memberikan penolong dalam hidup kita. Tuhan tahu, saudara. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, ayat Yohanes 14 ayat 16, firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Parakletos. Sama jenisnya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara, kita perlu komitmen. Karena kita punya penolong. Parakletos. Yang sama jenisnya dengan Tuhan Yesus, kuasanya. Yang menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena itu, saudara, jangan takut. Jangan takut. Justru melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristuslah kita bisa berkomitmen, memaknai kenaikan Tuhan Yesus, yaitu dengan komitmen bahwa Yesus akan datang segera. Artinya kita tetap beriman terus. Yang kedua, kita tetap mencari Dia. Yang ketiga, kita komitmen menerima kuasanya. Tuhan memberkati kita. Mari semua yang mendengar firman Tuhan ini kita bangkit berdiri. Kita merenungkan, apakah kita sudah komitmen bahwa Tuhan akan datang segera. Apakah itu waktu Yesus datang di atas awan-awan rapture, maupun Yesus memanggil kita dalam kehidupan kita, yaitu meninggal. Kita perlu tetap mencari Dia. Kita tetap beriman. Dan kita tetap berkomitmen mencari Tuhan. Dan kita berkomitmen untuk menerima kuasa-Nya. Saudara, mari kita akan tutup mata kita. Kita merenungkan kebenaran firman ini. Saudara, tetap, saudara, bahwa Roh Kudus ada di dekat saudara. Roh Kudus ingin mengingatkan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberikan kita supaya kita bisa komitmen memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita komitmen bahwa Tuhan Yesus akan datang segera dengan tetap percaya, tetap beriman. Jangan goyah. Situasi kondisi saat ini masa pandemi. Mungkin saudara dalam kondisi apapun dalam saat ini. Saudara kondisi dalam keadaan sakit. Saudara dalam keadaan kesulitan ekonomi. Kebimbangan, kekhawatiran. Saudara jangan sampai saudara tidak beriman.
tetap beriman, berkomitmen, beriman tetap. Sudah tetap berkomitmen mencari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jangan sampai justru dalam masa pandemi ini sudah menjadi takut, khawatir dalam mencari Tuhan. Tetapi dengan mencari Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sungguh-sungguh, saudara akan dikuatkan. Saudara akan benar-benar teguh, mempunyai daya tahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tahu, maka Dia memberikan dalam kehidupan kita yaitu kuasa. Kuasa yang bisa meledakkan, kuasa yang bisa menggerakkan. Tuhan ingin memakai saudara dan saya menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita yatim piatu, tetapi mendirikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Buka hatimu, buka hatimu. Bapa dalam surga, Kau lihat ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Allah. Hamba-Mu tidak tahu apa yang mereka sedang alami. Tetapi biarlah mereka tetap berkomitmen ya Tuhan. Memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mereka mau berkomitmen ya Tuhan. Tetap beriman sampai Yesus datang. Sampai menjemput kami ke surga. Tuhan, kami mau ya Tuhan tetap mencari Tuhan. Komitmen kami ya Tuhan. Di dalam situasi kondisi apapun kami tetap mencari Tuhan. Kami komitmen untuk menerima kuasa yang dari surga. Dan kami beriman bahwa Parakletos itu senantiasa menyertai kami sampai kesudahan zaman. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan kan tolong anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang sakit di rumah. Saat ini Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mujizat-Mu pasti terjadi. Bapa, kami juga berdoa yang mereka mengalami kesulitan ekonomi ya Tuhan. Berkati mereka dengan kasih karunia Tuhan. Dalam menghadapi masalah problema hidup, berikan kemenangan. Yang khawatir, yang bimbang, yang gelisah, Tuhan kuatkan iman mereka, tetap teguh mengiring Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih Tuhan selalu menyertai kami. Bungkus ya Tuhan setiap jemaat gereja Rehoboth Benih Kasih. Setiap yang mendengar firman Allah, dibungkus dengan kuasa bilur Yesus, darah Yesus. Jauhkan kami dari semua penyakit. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami. Beri kesehatan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami memberkati kami ya Tuhan yang kesehatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan rumah tangga yang penuh damai sejahtera. Tuhan memberkati pekerjaan kami, usaha kami sehingga dibuatnya berhasil. Jadikan kami saksi-Mu di mana saja kami berada. Karena janji firman Allah, orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta, tetapi menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sekarang saudaraku, angkatlah kedua tangan saudara. Arahkan hati saudara ke hadirat-Nya. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam surga.
Silakan sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Anda telah bergabung dalam ibadah online Gereja Rehoboth Jemaat Benih Kasih. Sesuai dengan arahan dari pemerintah selama masa social distancing, maka semua kegiatan workshop, kelas pengajaran, dan juga ibadah KKP, KKW akan ditiadakan terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dapat memberikan persembahan atau perpuluhan saudara melalui transfer bank pada nomor rekening berikut ini. Sekian ibadah online kita untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.